Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tema atau bab yang menjadi pembicaraan kita adalah tentang fidyah. Apa yang dimaksud dengan fidyah? Secara bahasa, fidyah itu bermakna harta untuk tebusan. Jadi secara bahasa, fidyah itu bermakna harta untuk tebusan. Lengkapnya kalau kita lihat di dalam kitab Lisanul Arab, maka makna bahasa dari kata fidyah itu adalah malun au nahwuhu yustanqadhu bihil asiru au nahwuhu fayukhallisuhu mimma huwa fi. Itu maknanya secara bahasa, yang berarti adalah harta atau yang sejenisnya yang digunakan untuk menyelamatkan seorang tawanan dan sejenisnya sehingga terbebas dari apa yang menawannya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, istilah fidyah ini digunakan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ismail alaihi salam yang nyaris disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah katakan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan bidzibhin, seekor sembelihan yang besar. Secara istilah, fidyah itu dapat didefinisikan sebagai al-badalul lazi yatakhallasu bihil mukallafu min makruhin tawajjaha ilaihi. Pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari larangan yang berlaku padanya. Badal sebagai pengganti. Jadi kalau dia sebagai pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari larangan yang berlaku padanya, maka dengan melakukan penggantian itu maka dia menjadi terbebas. Maka itu yang dimaksud dengan fidyah. Nah, kalau kaitannya dengan fidyah puasa, apa yang dimaksud dengan fidyah dalam puasa itu? Fidyah dalam puasa itu adalah memberi makan kepada satu orang fakir miskin sebagai badalan, sebagai ganti dari tidak berpuasanya seseorang. Itu yang dimaksud dengan fidyah. Maka fidyah itu berbentuk memberikan makan sebesar 1 mud sesuai dengan mudnya Nabi. Ukuran makannya itu bila dikira-kira adalah sebanyak 2 tapak tangan Nabi, sedangkan kualitas jenis makanannya sesuai dengan kebiasaan makanannya sendiri. Maka itu yang menjadi ukuran atau takaran mudnya itu, atau 1 mud sesuai dengan mudnya Nabi tadi.
Itu yang pertama. Kemudian pensyariatannya atau masyru'iyahnya, kewajiban membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa maksudnya, membayarkan fidyah, yaitu ta'amu miskin, memberikan makan seorang miskin. Paman tatawwa'a khairan, barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan, fahuwa khair, maka itulah yang lebih baik baginya. Fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ini dalil tentang pensyariatan dari fidyah itu sendiri. Maka disebutkan bagi orang-orang yang merasa berat menjalankan ibadah puasa, artinya jika mereka tidak berpuasa, maka ada kewajiban membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin. Paman tatawwa'a khairan, siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, fahuwa khairullah, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu, tapi perlu diingat bahwa berpuasa itu khairul lakum, lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa saja yang diwajibkan membayar fidyah itu? Karena membayar fidyah tidak semua orang dibolehkan untuk membayar fidyah. Jadi tidak semua orang dibolehkan mengganti hutang puasanya dengan membayar fidyah. Maka hanya ada orang-orang tertentu saja yang dibenarkan untuk menggantikan dengan fidyah. Siapa orangnya? Yang pertama adalah orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Jadi orang sakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Nah, orang yang sakit secara umum ditetapkan sulit untuk sembuhnya lagi. Maka orang yang seperti ini tidak perlu menggantikan puasanya dengan puasa qadha. Jadi dia meninggalkan puasa, kemudian dia tidak perlu menggantikan puasa yang tertinggal dengan menggantikan puasa qadha-nya. Kalau memang orang yang sakit ini ditetapkan sulit untuk sembuh kembali. Lalu kewajibannya apa? Kewajibannya adalah dengan cukup membayar fidyah saja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan. Jadi wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tidak ada kesempitan di sana. Sedangkan orang yang sakit yang masih ada harapan sembuh, maka dia harus membayar hutang puasanya dengan puasa qadha di hari lainnya. Ini yang menjadi catatan kita. Jadi yang diwajibkan membayar fidyah itu adalah kategori orang sakit yang tidak ada harapan mereka untuk sembuh. Kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah orang tua renta. Orang tua renta ini termasuk orang yang dibolehkan menggantikan hutang puasanya dengan membayar fidyah. Adalah orang tua renta itu atau orang yang sudah sangat lemah fisiknya. Sangat lemah dan fisiknya sudah tidak kuat lagi untuk mengerjakan ibadah puasa. Maka orang tua renta yang seperti ini, maka boleh ia mengganti hutang puasanya dengan membayar fidyah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib, ada kewajiban bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasanya jika mereka tidak berpuasa. Apa? Fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, yaitu memberi makan seorang miskin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Kemudian dalam ayat lain Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan keluasannya. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, qala rukhisa lis-saikhil kabir ay yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wala qada'a alaihi, rawahu ad-Darqutni wal Hakim was sahahahu. Telah diberikan keringanan pertama buat orang tua renta, lis-saikhil kabir. Syekhul kabir ini syekh ini orang tua yang sudah renta. Ay yuftira, untuk berbuka, wa yut'ima, namun dia wajib memberikan makan, an kulli yaumin, setiap harinya, miskinan, untuk tiap harinya ditinggalkannya itu satu orang miskin, wala qada'a alaihi, dan tanpa harus membayar qada, artinya dia tak perlu lagi mengganti puasa yang tertinggal tadi dengan mengganti puasa qada, tapi cukup dia dengan memberikan fidyah kepada satu orang fakir miskin, satu orang yang miskin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dibolehkan untuk membayar fidyah tadi, pertama orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang kedua orang tua renta, yang ketiga adalah wanita hamil dan menyusui. Jumhur ulama atau mayoritas ulama seperti mazhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Hanabilah itu sepakat mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa Ramadan, maka dia menggantikannya dengan membayar fidyah, dan juga ada kewajiban untuk mengqadha puasanya yang tertinggal. Jadi beda tadi nih dengan orang tua renta dengan wanita hamil dan menyusui. Kalau wanita hamil dan menyusui, dia ada kewajiban untuk kemudian mengganti puasanya pada hari lain atau mengqadhanya, kemudian dia juga dengan membayar fidyah, yaitu apabila ketika mereka mengkhawatirkan anak yang dikandung atau yang disusuinya itu, maka dia boleh membayar fidyah. Kemudian selain membayar fidyah, dia juga ada kewajiban untuk mengqadha puasa yang tertinggal. Ini bagi wanita yang hamil dan menyusui. Syaratnya apa? Syaratnya apabila ketika mereka mengkhawatirkan anak yang dikandung, ini wanita yang hamil atau yang disusuinya atau wanita menyusuinya itu,
khawatir akan menimbulkan mudarat kepada anak yang dikandung atau anak yang disusuinya. Namun bila mereka mengkhawatirkan diri mereka saja, jadi yang dikhawatirkannya untuk dirinya saja tanpa mengkhawatirkan anak yang mereka tadi, yang hamil anak yang kandung, kalau yang menyusui anak yang disusuinya, tapi yang dikhawatirkannya hanya diri mereka saja, maka cukup hanya membayarkan dengan qada puasa saja, tak perlu dia membayarkan fidyahnya. Dasarnya sama seperti dengan ayat Al-Quran yang disebutkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Dan adalah kewajiban bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan puasanya itu, jika mereka tidak berpuasa, apa? Yaitu dengan membayar fidyah, berupa memberikan makan seorang miskin. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, selain itu juga ada asar ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kanat rukhsatus syekhil kabir, keringanan buat orang tua rentah itu, wal mar'atul kabira, baik laki-laki maupun perempuan, apabila wahuma yutiqani as-siyama, apabila mereka tidak kuat lagi berpuasa, ayyuftira, bahwa mereka boleh tidak berpuasa namun harus memberi makan, wa yut'ima makana kulli yaumin miskinan, namun dia harus memberikan makan untuk setiap hari yang ditinggalkannya satu orang miskin. Wal hubla wal murdi'u idza khafata ala auladihima aftarata wa atma'ata. Demikian juga wanita yang hamil. Ini ya, wanita yang hamil dan menyusui, bila mereka mengkhawatirkan anak mereka ala auladihima, boleh mereka tidak berpuasa, aftarata wa atma'ata, dan harus memberi makan dengan membayar fidyah. Hadis riwayat Abu Daud. Ini dasar wanita yang hamil dan menyusui, boleh dia membayar fidyah, tapi dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Kemudian sedangkan pendapat mazhab Hanafiyah itu dikatakan mereka tidak membayar fidyah secara mutlak, namun dia diwajibkan untuk berpuasa qada saja. Itu pandangan para ulama imam mazhab yang 4 terkait dengan wanita yang hamil dan menyusui. Kemudian yang berikutnya adalah menunda qada hingga lewat Ramadan berikutnya. Jadi menunda qada hingga lewat Ramadan berikutnya. Para jumhur ulama atau mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa orang yang menunda kewajiban mengqada puasanya Ramadan yang tertinggal tanpa uzur syar'i, jadi dia mengqadanya tak sempat gitu lewat Ramadan berikutnya. Jadi orang yang menunda kewajiban mengqada puasa Ramadan tanpa uzur syar'i hingga Ramadan tahun berikutnya telah menjelang, maka wajib atasnya mengqada sekaligus membayar fidyah. Jadi kalau sudah lewat gitu ya, menunda hingga lewat Ramadan berikutnya, maka wajib atas mereka mengqadanya sekaligus membayar fidyah. Jadi mengqada tetap ada kewajiban, kemudian membayar fidyah tetap membayar fidyah. Hal ini disebutkan bahwa di antara yang berpendapat seperti ini di kalangan para ulama dan mujtahid adalah mazhab al-Malikiyah, kemudian mazhab asy-Syafi'iyah,
dan mazhab Al-Hanabilah. Jadi 3 imam mazhab ini kecuali Hanafiyah itu mengatakan bahwa ada kewajiban untuk mereka mengqadha sekaligus membayar fidyah. Sedangkan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dari kalangan tabi'in ada Mujahid, Sa'id Jubair, Atha bin Abi Rabah, juga ada ulama lain seperti Al-Qasim dan lain-lainnya juga mengatakan hal yang sama. Artinya sependapat dengan mazhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun ada juga pendapat ulama yang tidak mewajibkan membayar fidyah dalam kasus seperti ini. Siapa? Di antaranya adalah mazhab Hanafiyah. Ada Al-Hasan Al-Basri, ada Ibrahim An-Naka'i, Daud Al-Zahiri. Sedangkan dari kalangan mazhab Syafi'i dan Al-Muzani termasuk di antaranya berpendapat tidak ada fidyah dalam kasus ini. Maknanya kalau seperti ini dia tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah, tapi tetap mengqadha bagi orang yang menunda qadha hingga lewat Ramadan berikutnya. Kemudian orang yang diwajibkan membayar fidyah itu adalah wafat dan punya hutang puasa. Jadi wafat dan dia punya hutang puasa. Di antaranya mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah dan Hanabilah itu sepakat bahwa seseorang yang tidak berpuasa karena alasan sakit pada bulan Ramadan lalu sembuh setelah itu dan punya kesempatan untuk yang berpuasa, namun belum sempat dia melaksanakan puasa qadanya, kemudian meninggal dunia, maka hutang puasanya itu cukup dibayarkan dengan fidyah. Ini pendapat mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Ini kecuali mazhab Syafi'i. Dasarnya apa? Karena ada hadis mengatakan man mata wa 'ala siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskina. Orang yang telah wafat, man mata, siapa yang wafat wa 'ala siyamu, baginya ada puasa, dia harus memberikan puasa, falyut'im. Nah, itu dia, maka hendaklah dia memberi makan, makana kulli yaum miskinan, memberi makan orang miskin dengan membayar fidyah 1 orang miskin untuk 1 hari yang ditinggalkan. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Ini dasar dia membayarkan fidyah. Jadi maka hutang puasanya itu cukup dengan membayar fidyah. Kemudian hadis ini juga ditegaskan atau dipertegas kembali dengan fatwa dari Aisyah radhiyallahu anha. Yut'amu anhu fi qada'i Ramadana wala yusamu anhu. Orang itu harus memberi makan, artinya membayar fidyah itu untuk mengganti hutang puasa Ramadan, dan bukan dengan cara orang lain berpuasa untuknya. Jadi ini pendapat yang mengatakan tadi bahwa orang yang wafat kemudian punya hutang puasa, kemudian mereka ini cukup dengan membayar fidyah tanpa harus mengganti puasa yang dilakukan oleh orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.